Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas soal yang ada di ujian masuk Universitas Indonesia yang kalian kenal dengan SIMAK UI. Di sini saya punya arsip soal SIMAK UI tahun 2019. Di video sebelumnya saya membahas tentang turunan pada soal ujian masuk, yang mana pertemuan kemarin yang digunakan adalah kegunaan turunan untuk menentukan gradien garis singgung. Nah, setelah saya melihat soal-soal SIMAK UI tahun 2019, ternyata di sini juga muncul soal turunan. Nah, dia ada di soal nomor 15. Saya mendapatkan soal ini dari salah satu siswa yang tahun 2019 ikut SIMAK UI dan jawaban yang tertera di sini adalah jawaban anak tersebut. Kita cek, dia nomor 15 menjawab D. Apakah benar jawaban dia? Mari kita kerjakan. Oke, soalnya diketahui bahwa fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat dikurangi 4. Nah, melihat optionnya, ini adalah tipe soal di petunjuk soal SIMAK UI itu adalah petunjuk C, yaitu kita menentukan dari 4 pernyataan ini yang benar pernyataan nomor berapa saja. Oke, kita kerjakan. Kalau kita lihat dari pernyataan 1 sampai 4, di sini ada F naik, F turun, F double aksen nilainya berapa, F tidak mempunyai titik belok, begitu ya. Nah, jelas itu adalah kegunaan dari fungsi turunan. Kaitannya sama kemonotonan dan nilai maksimum minimum fungsi. Diketahui bahwa fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dibagi dengan x kuadrat dikurangi 4. Nah, melihat dari pernyataan tadi ada kaitannya dengan turunan fungsi. Yang perlu kita ingat adalah bahwa kalau kita punya suatu fungsi fx, ada 3 kemungkinan nilai f aksennya atau turunan pertamanya. Fungsi ini akan naik, akan naik jika f aksen x-nya lebih besar dari 0. Fungsi f akan turun, grafik fungsinya akan turun jika f aksen x kurang dari 0. Dan f-nya akan stasioner jika f aksen x sama dengan 0. Kalau begitu, kita perlu mencari turunan. Turunan dari bentuk fx sama dengan x kuadrat plus 1 dibagi dengan x kuadrat min 4. Yang perlu diingat selanjutnya adalah kalau ada y bentuk pembagian u per v, maka kalian mencari y aksennya itu adalah u aksen v dikurangi u v aksen dibagi dengan v kuadrat. F aksen x kita sama dengankan 0, sehingga kita punya u-nya adalah x kuadrat plus 1, v-nya x kuadrat min 4. U aksennya berarti ada 2x yang dikali dengan x kuadrat min 4, dikurangi dengan x kuadrat plus 1 yang dikali dengan 2x, yang dibagi dengan x min 2 dikali dengan x plus 2 pangkat 2. V kuadratnya, dia akan sama dengan 0. Sehingga di sini kita punya 2x-nya kita pakai sifat distribusi perkalian terhadap pengurangan, sehingga pembilangnya akan jadi 2x dikali dengan x kuadrat min 4 dikurangi x kuadrat plus 1. Dibagi dengan ada x dikurangi 2 dikali x kurangi 2 karena dikuadratkan, x plus 2 dikali dengan x plus 2. Dia sama dengan 0. X kuadrat dikurangi x kuadrat, pembuat nolnya berarti ada 2x dikali dengan negatif 4 dikurangi 1, berarti ini tinggal negatif 5, dibagi dengan x dikurangi 2 dikali x dikurangi 2 dikali x plus 2 dikali dengan x plus 2 sama dengan 0. Sehingga di sini kita punya pembuat nolnya yaitu
bagian pembilangnya, pembuat 0 pembilang itu adalah X sama dengan 0. Untuk pembuat 0 penyebutnya, tentunya di sini X tidak boleh sama dengan 2 dan X tidak boleh sama dengan negatif 2. X dikurangi 2-nya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau dia sama dengan 0 membuat dia tidak terdefinisi. Kita lihat, kita pasang di garis bilangan. Di sini ada pembuat 0 yang pertama, yaitu pembuat 0 dari negatif 2. Kemudian ada 0, di sana ada 2. Untuk menemukan tanda plus atau minus, kalian substitusikan di sebelah kanannya 2 ada angka berapa. Karena ini suatu garis bilangan yang sampai tak terhingga, kalian bebas memilih di kanannya 2. Kita nggak perlu nilainya, kita hanya perlu menentukan tanda plus atau minusnya. Kita buat garis bilangan seperti ini, kita mau menentukan kapan fungsi f naik, kapan fungsi f turun. Kita tahu bahwa di sini dia antistasioner. Karena pembuat 0-nya adalah saat X sama dengan 0. Nah, kita lihat sebelah kanannya 2. Andaikan saya ambil 100 biar gampang. X-nya diganti 100 semua. Jelas bagian pembilangnya negatif. Bagian penyebutnya jelas dia positif. 100 dikurangi 2 itu positif. 100 ditambah 2 juga hasilnya positif. Positif kali positif kali positif kali positif. Pasti penyebutnya positif untuk X sama dengan 100. Berarti negatif dibagi positif. Sebelah kanannya negatif. Ingat, soal yang biasa muncul pada keseharian, kalau di sini negatif, sebelah kirinya positif, negatif, positif. Tapi itu tidak selamanya begitu. Contohnya di soal ini, sebelah kirinya 2 itu ada angka 1. Ketika saya ganti X-nya dengan 1, pembilangnya negatif, penyebutnya perhatikan, negatif 1 kali negatif 1 itu tandanya plus, 1 ditambah 2, 1 ditambah 2 itu juga plus perkaliannya, maka negatif dibagi positif. Hasilnya adalah negatif lagi. Antara 0 sampai negatif 2 ada negatif 1. Kalian substitusikan X sama dengan negatif 1 mengakibatkan pembilangnya positif, penyebutnya positif. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif 100 misalnya di sebelah kirinya negatif 2, negatif 100 dikalikan dengan X di bagian pembilang, hasilnya positif. Di bagian penyebutnya negatif kali negatif kali negatif kali negatif, hasilnya positif. Maka positif dibagi positif di sini adalah positif. Artinya apa? Sudah nampak bahwa di interval negatif 2 ke kiri atau dari negatif tak terhingga sampai negatif 2 dia naik. Demikian pula antara 2 sampai 0 dia juga naik. Sedangkan 0 sampai 2 dan 2 sampai tak terhingga, positif tak terhingga, dia fungsinya adalah fungsi turun. Dilihat dari gambarnya, kita tahu ya, daerah yang positif atau yang menyebabkan f aksen X-nya lebih besar dari 0 itu di interval ini. X kurang dari 0 untuk X tidak sama dengan negatif 2, dan X lebih besar dari 0 untuk X tidak sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan. Sehingga kita bisa menyimpulkan Fx itu akan stasioner saat X sama dengan 0. Fx akan naik berarti tadi saat X-nya lebih besar dari negatif tak hingga kurang dari negatif 2 atau X lebih besar dari negatif 2 kurang dari 0. Kemudian Fx-nya akan turun itu ketika saat X-nya lebih besar dari 0 kurang dari 2 atau X-nya lebih besar dari 2 kurang dari
tak hingga atau positif tak terhingga. Jelas ini pernyataan 1 dan pernyataan 2 benar. Nah, kita cek ke pernyataan 3. Ketika pernyataan 3 nanti ketemu, maka pernyataan 4 bisa kita simpulkan. Oke, untuk pernyataan ketiga, kita butuh menentukan siapakah turunan keduanya. Oke ya. Kalau tadi turunan pertamanya itu adalah negatif 10x dibagi dengan x kuadrat dikurangi 4 pangkat 2, tadi aksen x-nya ketemunya ini, maka kita bisa menentukan yang namanya f double aksen x-nya. Dia akan sama dengan, sama pakainya U per V. U aksennya berarti negatif 10 dikali X kuadrat dikurangi 4 kuadrat dikurangi negatif 10X yang dikali dengan turunan dari penyebutnya. Berarti ada 2 kali X kuadrat min 4 pangkat 1 yang dikali dengan turunan dari X kuadrat min 4 dikali dengan 2X. Dibagi dengan X kuadrat min 4 yang dipangkatkan 4. Kenapa pangkat 4? Karena ini adalah V kuadrat. Pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, hasilnya pangkat 4. Nah, sehingga ketika yang nomor 3 itu diminta mencari nilai 16 F double aksen 0, itu berarti ada 16 yang dikali dengan negatif 10, X-nya diganti 0. Sehingga 0 dikurangi 4 kuadrat dikurangi negatif 10 kali 0 dikali 2 kali 0 dikurangi 4 dikali 2 kali 0 yang dibagi dengan 0 dikurangi 4 pangkat 4. Perhatikan. 16 ini 4 pangkat 4. Negatif 4 pangkat 4 maksud saya. Negatif 4 pangkat 4 itu 64. Maka bisa disederhanakan dengan 16. Di sini sisa atau hasil baginya adalah 16. Sehingga kita peroleh 16 F double aksen 0 itu akan sama dengan, perhatikan di sini, negatif 10 dikali 16 dikurangi 0 dibagi dengan 16. Maka diperolehlah nilai 16 F double aksen 0 itu nilainya negatif 10. Berarti pernyataan nomor 3 juga benar. Nah, kita lihat pernyataan nomor 4 tadi. Pernyataan nomor 4, kalau kita lihat di soalnya, F tidak mempunyai titik belok. Perlu diingat, fungsi itu mempunyai titik belok. Perlu diingat, dia memiliki titik belok itu ketika F double aksen X-nya sama dengan 0. Lah, padahal ini F double aksen 0-nya, dia nilainya adalah, perhatikan, negatif 10 per 16. F double aksen 0-nya berarti tidak sama dengan 0. Akibatnya F tidak memiliki titik belok. Berarti pernyataan nomor 4 bernilai salah. Sehingga soalmu yang nomor 15 ini, jawaban yang benar adalah yang 1, 2, 3, sedangkan yang 4 itu salah. Apakah benar itu jawabannya D? Kita lihat di petunjuknya. Petunjuk C mengatakan kalau 1, 2, dan 3 yang benar, maka jawabannya yang A. Oke, untuk ngecek apakah jawaban saya ataukah jawaban siswa ini yang benar, saya akan bawa kalian ke aplikasi menggambar grafik. Sebenarnya untuk menentukan naik turun, selain dengan turunan, kalian bisa melihat grafik fungsinya. Namun kalau manual kan lama. Maka saya mengenalkan kalian dengan GeoGebra.
Nah, silahkan kalian bisa searching saja atau googling GeoGebra, kemudian nanti kalian cari yang seperti ini. Kalian boleh pilih di menu yang tersedia, silahkan ke GeoGebra Classic. Nah, kita gambarkan fungsi yang tadi. Bagaimana cara gambarnya? Gampang. Ini ada fungsinya tadi adalah X kuadrat. Oke ya, X kuadrat ditambah 1. Oke, silahkan dikurung. Kemudian dibagi dengan X kuadrat dikurangi 4. Nah, kalau kita lihat gambarnya, gambar grafiknya adalah seperti ini. Kenapa tadi X tidak boleh sama dengan negatif 2 dan X tidak boleh sama dengan 2? Kalau kita gambarkan garisnya X sama dengan negatif 2, oke, dan kita gambarkan yang X sama dengan 2, nampak di sana bahwa grafik yang hijau ini dia hanya mendekati, baik yang hijau yang atas maupun yang di bawah sumbu X, dia grafiknya hanya mendekati X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 2. Maka X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 2 ini, di grafik fungsi ini disebut sebagai asimtot tegak. Nah, kita lihat dari kiri sampai mendekati negatif 2 tapi tidak menyentuh negatif 2, grafiknya cenderung naik. Maka dia monoton naik. Demikian pula di sebelah kanannya negatif 2 sampai mendekati 0, dia fungsinya juga naik. Dan perhatikan saat X-nya sama dengan 0 di sini, dia stasioner. Yaitu dia memiliki nilai puncak maksimum. Kemudian dari 0 sampai 2 fungsinya kembali turun. Dan di sebelah kanannya X sama dengan 2 sampai X tak terhingga, dia cenderung turun grafik fungsi yang hijau. Maka jelas pernyataan 1 dan 2 di sini benar. Kemudian dilihat dari grafik fungsinya benar bahwa grafik yang hijau tidak memiliki titik belok. Nah, dia punyanya puncak maksimum. Jadi, untuk jawaban yang nomor 15, lebih tepat yang A. Selamat belajar.